Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7 tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, ada perkalian bilangan bulat. Nah, ini ada aturan hasil perkalian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B anggota dari bilangan bulat dan A itu lebih besar daripada 0, maka A dikali B berarti menjumlahkan sebanyak A kali, sehingga dapat dituliskan A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sampai N kali. Nah, untuk perkalian tanda, ini positif dikali positif hasilnya akan positif. Sedangkan positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kesimpulannya kalau misalkan dia sama tandanya maka hasilnya akan positif. Jika tandanya berbeda maka hasilnya akan negatif. Begitu ya. Selanjutnya ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama itu ada sifat tertutup. Untuk sembarang A dan B anggota bilangan bulat berlaku A dikali B dengan C juga merupakan bilangan bulat. Contoh, 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua ada sifat komutatif. Untuk sembarang A dan B anggota bilangan bulat berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Atau bisa juga negatif A dikali B sama dengan B dikali negatif A. Contohnya yaitu negatif 3 dikali 17 sama dengan 17 dikali negatif 3. Hasilnya akan negatif 51. Untuk contoh B, 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Hasilnya akan 15. Yang ketiga, ada sifat asosiatif. Untuk sembarang A dan B anggota bilangan bulat, maka berlaku dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dalam kurung dikali B dikali C. Contohnya, buktikan bahwa hasil perkalian dari di dalam kurung negatif 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan negatif 4 dalam kurung 5 dikali 6. Oke, penyelesaiannya yaitu negatif 4 dikali 5 yang ada di dalam kurung terus dikali 6 sama dengan negatif 4 dikali dalam kurung 5 dikali 6. Hasilnya min 4 dikali 5 adalah negatif 20. Terus dikali dengan 6 sama dengan negatif 4 yang di dalam kurung tadi kan dikerjain lebih dahulu. 5 dikali 6 hasilnya akan 30. Kedua ruas itu hasilnya sama-sama negatif 120. Dan terbukti bahwa hasil perkalian itu adalah sama. Sifat-sifat perkalian yang keempat ada distributif atau penyebaran. Untuk sembarang A, B, dan C anggota bilangan bulat berlaku A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Atau A dikali B di dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Oke, contohnya yaitu kita harus membuktikan bahwa hasil perkalian dari 3 dikali di dalam kurung 4 ditambah 10 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 10. Jawabannya yaitu 3 dikali 4 ditambah 10 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 10. 3 dikali 14, karena yang di dalam kurung harus dikerjakan lebih dahulu.
sama dengan 12 ditambah 30. Karena 3 kali 4, 12. Dan 3 dikali 10 hasilnya 30. Oke, hasilnya sama, yaitu 42. Yang terakhir ada identitas perkalian. Untuk sembarang A, anggota bilangan bulat, maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, di mana 1 adalah unsur identitas perkalian. Contohnya, yang pertama, 62 dikali 1 sama dengan 1 dikali 62. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 62. Untuk yang kedua, negatif 29 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 29. Yang kedua, ada pembagian bilangan bulat. Aturan hasil pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B sama dengan C. A sama dengan C dikali B. Jadi, untuk pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian ya. Contohnya, kita akan menyelesaikan pembagian dari negatif 15 dibagi dengan 3. Oke, negatif 15 dibagi 3 hasilnya akan negatif 5. Sebaliknya, negatif 15 sama dengan negatif 5 dikali dengan 3. Begitu ya. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe ya.